Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safila Hermawati, NIM 1904140003 dari kelas manajemen 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Pertama, hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Menurut inferensial data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi perlu uji hipotesis. Dari deskriptif meliputi sentral tendensi, frekuensi atau persentase, kategori, grafik, dan variabilitas. Dari pengertian dari inferensial, ada beberapa yang merupakan hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. 2. Hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. 4. Hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih 4 terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol atau null hipotesis. Meskipun yang kita susun ada hipotesis alternatifnya. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis 2. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah, direksional hipotesis, one tail hipotesis, atau tidak terarah, non-direksional hipotesis, two tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis yang secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Yang kedua, hipotesis deskriptif.
Apa itu hipotesis deskriptif? Hipotesis deskriptif terbagi menjadi 3, interval rasio, ordinal, dan nominal. Untuk interval rasio terbagi menjadi 2, hipotesis two-tailed dan hipotesis one-tailed. Hipotesis rasio ini merupakan one sample test. Yang kedua, hipotesis ordinal. AA yang memiliki pengertian urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random atau merupakan randomize. Yang ketiga adalah nominal. Nominal ini terbagi menjadi 2, hipotesis two-tailed dan hipotesis one-tailed, merupakan one sample chi-square. Dari hipotesis deskriptif ini perlu adanya uji normalitas. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Apakah itu hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif merupakan apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah atau ubah data. Misal, hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka digunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi. Misal, hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point biserial atau variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas sebab akibat atau pengaruh. Hipotesis ini perlu uji normalitas juga. Yang keempat, hipotesis komparatif. Apakah itu hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif merupakan hipotesis yang digunakan pada penelitian komparatif, membandingkan kelompok subjek untuk terkategorisasi maupun penelitian eksperimen, membandingkan beberapa perlakuan. Hipotesis komparatif digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama, beda waktu. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, 2 atau lebih dari 2. Berikut adalah jenis data, contoh, dan analisis statistik dalam hipotesis komparatif. Dalam hipotesis komparatif ini perlu uji normalitas dan perlu uji homogeneity atau equality of variance. Ini juga merupakan dari hipotesis komparatif. Ada 4 contoh dalam hipotesis komparatif. Yang kelima, hipotesis kausal. Apa itu hipotesis kausal? Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable atau DV, jenis data independent variable atau IV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi IV
sendiri maupun bersama-sama simultan. Berikut adalah jenis data IP, contoh dan analisis statistik dalam hipotesis kausal. Dalam hal tersebut mempunyai keterangan, perlu uji normalitas, perlu uji linearitas menggunakan dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk IP berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IP berjenis scale atau interval rasio. Dummy coding merupakan membuat seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dua, dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi memiliki arti yang terdapat di contoh pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikolog. Maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 atau sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 itu sama dengan laki-laki dan 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi memiliki arti dalam contoh pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Berikut adalah contoh dummy coding polikotomi. Maka dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa eventnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.